Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, anak soleh dan soleha bisa buka di buku tematik halaman 42. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran yang kelima ini, kita akan mempelajari muatan IPS dan juga ada IPA. Langsung ke halaman 42 ya. Di halaman 42 ini ada gambar peta negara Indonesia ya. Nah, negara Indonesia ini terdiri dari beberapa kepulauan. Bisa dilihat di bukunya, diamati. Nah, setiap kepulauan ini memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Sebelum anak soleh dan solehah mengamati petanya, Bu Ria jelaskan sedikit dulu ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Kemudian sumber daya alam di sini bisa berupa yang berasal dari tanah, bisa juga yang berupa dari udara, bisa dari air, kemudian bisa juga dari hasil-hasil hutan. Nah, kemudian sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang diperbaharui. Sumber daya alam yang diperbaharui adalah sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan terus-menerus, tetapi kita harus melestarikannya kembali. Sebagai contohnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada tumbuhan, air, kemudian ada tanah. Selanjutnya yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika kita memanfaatkannya terus-menerus tanpa kita melestarikannya. Sebagai contohnya ada batu bara, kemudian ada juga minyak bumi. Jika kita tidak bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, lama-kelamaan pasti akan punah karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui sekalipun bisa diperbaharui itu butuh proses yang sangat lama, bisa mencapai ratusan bahkan jutaan tahun lamanya untuk bisa memperbaharuinya lagi. Untuk lebih jelasnya, anak soleh dan solehah bisa melihat peta persebaran sumber daya alam di situ ya. Nah, di situ ada beberapa kepulauan yang ada di Indonesia. Kemudian, kelompokkan sumber daya alam pada peta berdasarkan jenisnya. Tuliskan daerah penghasil dari setiap jenis sumber daya alam tersebut. Tuliskan pada tabel berikut. Di tabel yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kemudian daerah penghasilnya, kemudian yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan daerah penghasilnya. Nah, di situ nanti anak soleh dan solehah amati dulu negara yang menghasilkan karet, kemudian ada daerah yang menghasilkan kopi, kemudian yang menghasilkan tembakau dan kopra, kemudian menghasilkan beras, kemudian daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi, ada yang menghasilkan intan, kemudian ada yang menghasilkan emas, ada yang menghasilkan batu bara, kemudian ada yang menghasilkan nikel. Nah, di bawah peta itu ada keterangannya, gambar, kemudian hasilnya. Sebagai contohnya, Bu Ria contohkan nomor 1 sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya tembakau. Nah, tembakau itu kan bentuknya daun itu yang ditunjukkan gambar daun. Daerah penghasilnya Temanggung. Nah,
untuk selanjutnya, anak soleh dan solehah bisa mengamati dulu ya. Kemudian bisa mengisi kolom sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, selamat mengamati dan selamat mengerjakan. Dan selanjutnya dibuka di halaman 43. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beraneka ragam besarnya. Kekayaan sumber daya alam tersebut bisa berupa hutan, minyak bumi, gas alam, serta beraneka ragam jenis mineral seperti tembaga, nikel, dan timah. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada di Indonesia ini ya. Seperti sebagian lagi masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan juga modal ekonomi. Kekayaan sumber daya alam yang telah dimanfaatkan bangsa Indonesia diantaranya adalah hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan sumber daya laut. Hutan di sini, kekayaan hutan Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, yaitu dengan cara dimanfaatkannya berupa kayunya ya. Hasil hutannya yaitu berupa kayu. Dari kayu tersebut kemudian diolah menjadi berbagai macam bentuk, bisa berupa meja, kursi, ataupun yang lainnya. Kemudian kekayaan sumber daya alam yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi yang dikenal sebagai emas hitam merupakan cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar dan terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Tapi kamu perlu memperlakukan tindakan penghematan bahan bakar minyak bumi agar cadangannya tidak cepat habis, karena cadangan minyak bumi di negara kita sekarang ini sudah sangat menipis. Kemudian yang ketiga ada gas alam. Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Nah, negara tujuan ekspor gas alam dari Indonesia yaitu ada negara Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kemudian yang keempat ada batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Tetapi di Indonesia pemanfaatan batu bara di Indonesia masih sangat kurang. Ya, karena di masyarakat Indonesia lebih banyak memilih minyak bumi untuk bahan bakar. Padahal bahan bakar batu bara di Indonesia sangatlah banyak dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian batu bara di sini juga memiliki keunggulan, di antaranya batu bara itu memiliki panas yang bertahan lama dan memiliki harga jual yang lebih murah daripada minyak bumi. Kemudian yang kelima ada sumber daya laut. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan. Oleh karena itu, potensi kelautan di Indonesia sangatlah berlimpah. Namun, pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia belum optimal dikarenakan keterbatasan alat dan juga modal ekonomi di Indonesia.
Kekayaan laut di Indonesia terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Keanekaragaman hayati biota laut bisa berupa beraneka ragam spesies ikan, kemudian ada rumput laut, kemudian ada terumbu karang, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika negara kita juga disebut negara maritim. Nah, negara maritim itu adalah negara yang memiliki penghasilan terbesar di bidang perikanan dan kelautan. Nah, untuk tugasnya, anak soleh dan solehah bisa buka di buku tematik halaman 44, tabel 1.2, potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang nomor 1, di kolom yang kedua, ada jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terbarukan, kemudian kolom yang ketiga ada contoh sumber daya alam, kemudian kolom yang keempat ada kolom keterangan. Jadi nanti anak soleh dan solihah isi di kolom tersebut contoh sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sebelumnya anak soleh dan solihah dibaca dulu ya di halaman 43 sampai dengan 44. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.